Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan muslim sekalian, marilah kita selalu senantiasa banyakkan syukur kita kepada Allah Ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan ini, dan juga senantiasa kita juga beristighfar atas segala kesalahan kita, dosa-dosa kita juga. Dan yang jelas kita harus memperbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kemuliaan. Kedua kalinya salawat serta salam telah limpahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju yang jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Dan beliau telah memberikan kita contoh penerapan Al-Quran dan juga menjadi contoh seorang manusia terbaik bagaimana kita harus bertindak tanduk di dunia ini. Baik teman-teman semua, kita akan sedikit membahas tentang peradaban dulu dalam artian masa kemasan Islam, kejadian Islam. Sekarang mungkin kita bisa lihat bahwa teknologi sudah berkembang pesat, mulai dari kamera yang merekam saya, terus internet, terutama platform-platform, satelit, kendaraan, dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang yang mengira itu semua adalah perkembangan zaman atau perkembangan teknologi dari peradaban Barat, peradaban Eropa. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut tentang peradaban Islam, tentang sejarah teknologi itu sendiri, maka akan terlihat jelas buktinya bahwa semua teknologi ini berasal dari umat muslim, dari para ulama dan para ahli. Dan dulu ahli-ahli teknologi, ahli-ahli sains, ahli matematika dan lain sebagainya, beliau-beliau itu bukan hanya orang sekedar paham dalam ilmunya saja, paham dalam satu aspek aja, tapi juga beliau adalah orang-orang yang paham dan mengerti tentang ilmu agama, Al-Quran, fikih, hadis, dan lain sebagainya. Pada masa itu memang Islam sangat berjaya, terutama pada kekhilafan Abbasiyah, di mana banyak perkembangan ilmu pengetahuan, banyak perkembangan teknologi, banyak juga ilmu-ilmu baru yang ditemukan, seperti ilmu astronomi yang digagas oleh Thabit bin Qurra yang mematahkan teori geosentris dan mengalihkan kepada heliosentris, yang pahamnya bahwa bumi adalah pusat tata surya. Dan beliau memahamkan kepada umat bahwa pusat tata surya adalah matahari, dan di kemudian hari akan dikembangkan oleh ilmuwan muslim lainnya, seperti pengembangan astrolog, penentuan awal bulan, perhitungan awal bulan, lalu perhitungan geometri bola dan lain sebagainya. Dan juga ulama-ulama dulu itu banyak ahli dalam ilmu teknologi juga. Para ahli teknologi dulu itu juga ahli dalam ilmu Al-Quran. Contohnya banyak, seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina yang sering dikenal oleh orang Barat sebagai Avicenna, bisa dibilang sebagai bapak medis dunia, yang mana banyak penemuan beliau tentang pembahasan tentang metode karantina, minyak esensial, uji klinis, penghambatan saluran kalsium, uji coba terkontrol secara acak, farmakologi klinis, dan lain sebagainya. Lalu ada Al-Khwarizmi, yang mana sampai sekarang karyanya itu pasti akan dikenang oleh semua manusia. Bahkan seorang pendiri Facebook itu mengagumi Al-Khwarizmi. Bahkan seorang pendiri Facebook itu mengagumi Al-Khwarizmi sebagai penemu aljabar.
Karena tanpa aljabar kita mungkin kesulitan sekarang itu menggunakan teknologi berbasis data atau berbasis digital. Lalu ada Jabir bin Hayyan yang menemu sistem distilasi, kristalisasi, tabung kimia, penyaringan dan kalsinasi dan sebagainya. Lalu ada Ibnu Nafis yang beliau adalah orang pertama yang menggambarkan dan mendeskripsikan secara detail tentang sistem peredaran darah dan juga sistem paru-paru, sebagian sistem paru-paru. Lalu ada Ibnu Khaldun, ia disebut juga sebagai bapak pendiri ilmu ekonomi, sosiologi dan ia disebut sebagai bapak pendiri ilmu ekonomi, sosiologi dan historiografi yang terkenal dengan sebuah buku karyanya yang berjudul Muqaddimah. Nah, beliau ini adalah seorang ahli ilmu dan juga sekaligus ulama pada masanya. Beliau juga nggak sekedar paham ilmu agama aja, tapi juga dicari aplikasinya dalam bentuk ilmu teknologi. Dan yang pasti yang membedakan dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang dan yang membedakan tujuannya yang utama itu adalah tujuan pembuatan teknologi tersebut. Para ulama dulu membuat perkembangan teknologi tersebut semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah dan untuk mempermudah gerak umat, mempermudah kegiatan umat. Sedangkan untuk perkembangan teknologi sekarang tidak lain tidak bukan hanyalah untuk sebagai mencari keuntungan saja, terutama keuntungan finansial. Karena sistem yang ada sekarang lebih mengutamakan orang-orang itu untuk bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha seminimal mungkin, tanpa memperdulikan haram-haramnya hasil yang dia dapat. Mungkin itu sharing singkat kita tentang teknologi pada zaman kejayaan Islam, karena masih banyak lagi yang tidak bisa terbahas satu persatu, seperti mungkin kita bahas tentang Ibnu Firnas sebagai pencetus dasar teknologi pesawat dan lain sebagainya. Mungkin kita akhiri forum kita atau sharing kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabb qalbina wa barikna lin'amal salihan fi yadayya risalatu